Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Baby segera keluar dari dalam bathroom. Dan beruntungnya bagi Baby, karena Agam sudah tidak ada di dalam kamar, sehingga ia bisa bebas berjalan hanya dengan handuk yang menutup dada sampai di atas lutut, tanpa khawatir pria itu melihat dirinya. Namun yang tidak Baby ketahui, saat ini Agam sedang melihat apa yang dilakukan oleh gadis itu dari dalam ruang kerjanya. Ia melihat dengan jelas Baby masuk ke dalam walk-in closet, dan sampai di situ pikirannya menyuruh Agam untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Namun entah mengapa matanya enggan melewatkan pemandangan yang ada di depannya. Di layar laptop tersebut terlihat dengan jelas saat Baby membuka handuknya, hingga gadis itu polos tanpa sehelai benang pun, menampakkan bentuk tubuh Baby yang mampu membuatnya menelan saliva dengan susah payah. "Shit, apa yang sedang kulakukan?" tanya Agam pada dirinya sendiri, lalu segera mematikan laptop tersebut dengan pikiran yang kacau dan penuh tanda tanya. Bagaimana bisa matanya terus menatap tubuh telanjang Baby tanpa berkedip sedikit pun. Bahkan saat ini ia merasa tubuhnya panas, dan tentu saja miliknya sudah terbangun sejak melihat gadis itu membuka handuk. Ingat dia itu adik sepupu. Walaupun sekarang sudah jadi istrimu, tapi tetap saja dia adikmu, gumam Agam seraya mengusap wajahnya dengan kasar hanya untuk menghilangkan bayang-bayang tubuh telanjang Baby. "Kak, kau kenapa? Apa kau sakit?" tanya Baby saat melihat sepupunya itu hanya diam saja. Bahkan pria itu sejak tadi tidak menatap ke arahnya. "Aku baik-baik saja, cepat habiskan sarapanmu," ucap Agam dengan tegas tanpa mengalihkan tatapan matanya dari layar ponselnya. "Kau yakin baik-baik saja? Karena wajahmu terlihat memerah." Baby menunjuk pipi Agam dengan menahan tawanya. "Wajahku memerah," pekik Agam dengan panik dan langsung membuka kamera yang ada di ponselnya untuk melihat apakah benar yang dikatakan Baby. Agam menatap gadis itu dengan tajam saat menyadari dirinya sudah dibohongi. Bahkan saat ini Baby tengah tertawa terbahak-bahak tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sudah membuatnya panik. Panik karena takut gadis itu menyadari saat ini dirinya tengah menahan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. "Kak, kau jangan marah. Aku itu hanya bercanda," ucap Baby masih dengan tawa di bibirnya. Namun tawa itu langsung menghilang saat pria yang duduk di kursi makan utama berdiri dan meninggalkan dirinya begitu saja. "Kak, tunggu!" Tanpa menghabiskan sarapannya, Baby menyusul Agam yang berjalan menuju pintu keluar. "Jalan, Pak," perintah Agam pada sang supir setelah Baby masuk ke dalam mobilnya. Dan di sepanjang perjalanan menuju kantornya, Agam hanya diam, tidak memperdulikan ocehan gadis itu yang terus berbicara tanpa titik dan koma, membuat kepalanya yang tadi pusing menjadi semakin pusing, hingga tidak menyadari ada sebuah mobil mewah yang mengikuti mobil mereka dari belakang. Di dalam mobil mewah itu duduk seorang wanita cantik yang tengah tersenyum sinis sembari menatap berkas yang ada di tangannya. "Apa benar wanita itu melupakan sebagian ingatannya?" tanya Cindy pada orang kepercayaannya. "Dari info yang kami dapatkan, Baby Arbeto kehilangan sebagian ingatannya setelah terjadi kecelakaan pada saat pernikahan." Pria itu tidak melanjutkan perkataannya karena takut melukai hati nonanya. "Pada saat pernikahan aku gagal," sahut Cindy dengan tersenyum getir. Ia tidak akan pernah lupa hari itu, di mana dirinya ditinggalkan begitu saja saat Agam memilih pergi menemui wanita lain. "Maaf Nona, aku tidak bermaksud." "Sudah, lupakan saja. Dan bagaimana dengan kerjasama yang kita ajukan pada perusahaan Dimitri Corp?" "Semua beres Nona, dan lusa kita akan bertemu dengan Tuan Agam Mateo untuk membicarakan kerjasama yang kita ajukan." "Bagus." Cindy lalu menyuruh supirnya untuk pergi setelah mengetahui tujuan mobil yang ditumpangi oleh Agam dan Baby. "Aku akan merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan Agam Mateo sejak dulu adalah milikku, bukan milik wanita lain, apalagi Baby Arbeto,"
Gumam Cindy setelah mengobati rasa lukanya selama 1 minggu ini karena pernikahan impiannya gagal. Kini Cindy sudah siap untuk mewujudkan kembali pernikahan impiannya itu dengan cara mendekati Aga Matteo. Dia akan melakukan apapun untuk bisa bersama cinta pertamanya, meski harus melakukan dengan cara kotor sekalipun. Setelah sampai di perusahaan miliknya, Agam langsung masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi kerjanya, tanpa memperdulikan Baby yang terlihat bingung hingga gadis itu hanya berdiri seraya menatap sekelilingnya. "Kenapa aku diajak kemari?" tanya Baby pada pria yang berstatus sebagai sepupu sekaligus suaminya. "Tentu saja untuk bekerja, karena mulai detik ini kau kembali diterima bekerja di tempatku," jawab Agam dengan datar tanpa menatap gadis itu, karena fokusnya kini menatap pada berkas yang ada di tangannya. "What? Aku tidak salah dengar kan? Kembali kerja di tempatmu. Memangnya aku pernah bekerja denganmu?" Rentetan pertanyaan keluar dari bibirnya karena begitu terkejut dengan perkataan Agam. Agam hanya menjawab singkat, seraya menandatangani berkas yang sudah diperiksanya. "Tapi Kak, aku..." Perkataan Baby terhenti saat mendengar pintu ruangan diketuk dari luar. "Masuk," ucap Agam saat mendengar suara Jonathan yang meminta izin masuk ke dalam ruangannya. "Tuan, ini berkas kerjasama yang diajukan oleh perusahaan milik Bernard." Jonathan memberikan berkas yang ada di tangannya. "Apa Anda yakin ingin bekerja sama dengan perusahaan Bernard? Bukankah Tuan Besar sudah menarik semua saham yang ada di perusahaan tersebut dan memutuskan kerjasama mereka?" Agam hanya diam saja membaca berkas kerjasama yang diajukan oleh perusahaan Bernard, lebih tepatnya yang diajukan oleh Cindy Bernard. "Kapan pertemuannya?" "Lusa, Tuan." Agam menganggukkan kepala seraya menutup berkas yang ada di tangannya, lalu memberikan kembali berkas tersebut pada Jonathan. Ia sudah memutuskan untuk menerima kerjasama tersebut untuk mengurangi rasa bersalahnya, karena telah membatalkan pernikahan mereka dengan cara yang paling menyedihkan bagi seorang wanita, yaitu ditinggalkan di hari pernikahannya. "Kau atur semuanya," perintah Agam. "Tapi Tuan, apa Anda yakin? Anda tahu bukan, Nona Cindy yang turun langsung dalam proyek ini." Jonathan tidak ingin tuannya mengambil keputusan yang salah, mengingat orang yang akan berhubungan langsung dengan mereka adalah Cindy Bernard, yang kemungkinan besar mempunyai niatan tertentu karena gagalnya pernikahan mereka. "Kau jangan banyak bertanya, tugasmu hanya mengatur semuanya," ucap Agam dengan tegas dan tatapan yang mematikan. "Baik, Tuan." Jonathan menganggukkan kepalanya tanpa berani berkata-kata lagi. Karena jika tuannya sudah berkata tegas seperti itu, keputusan tidak bisa diganggu-gugat. "Baby, duduklah. Mau sampai kapan kau berdiri di sana?" Agam menatap gadis itu yang masih berdiri di tempatnya. "Baby!" sentak Agam saat melihat gadis itu hanya diam saja. "Nona." Jonathan menyentuh lengan gadis yang berdiri di sampingnya, dan apa yang dilakukan oleh Jonathan tadi dilihat sangat jelas oleh Agam. Kau bicara denganku?" tanya Baby yang baru tersadar dari lamunannya saat Jonathan menyentuh lengannya. "Bukan aku, Nona, tapi Tuan E." "Oh, ada apa, Kak?" "Tidak ada," jawab Agam dengan tatapan yang menelisik tajam, karena merasa curiga dengan sikap Baby yang sejak tadi menyimak pembicaraan mereka lalu tampak melamun setelahnya. "Oh ya, buatkan aku kopi dan bawa kemari." "Aku?" Baby menunjuk dirinya sendiri dengan wajah tak percaya, karena Agam menyuruhnya untuk membuat kopi. "Ya, dan Jo, antar Baby ke ruang pantry." "Tapi Tuan..." "Jo." Agam menatap tajam asisten pribadinya. Jonathan yang mengerti pun menganggukkan kepalanya. "Mari Nona," ucap Jonathan saat melihat Nona Baby hanya diam saja. "Tunggu dulu." Baby menatap Jonathan lalu menatap sepupunya. "Kak, ini serius? Kau menyuruhku membuat kopi?" tanya Baby, memastikan apa yang didengarnya itu tidak salah. Agam menganggukkan kepalanya. "Kenapa? Kau keberatan?" "Tidak." Baby pun berjalan keluar dari ruangan tersebut bersama dengan Jonathan.
meninggalkan Agam yang menatap punggung baby dengan seringai tipis di bibirnya. Kita lihat apa kau benar-benar lupa ingatan atau hanya berpura-pura. Bukan tanpa alasan Agam menyuruh gadis itu untuk membuat kopi, karena ia ingin memastikan apa benar baby hilang ingatan. Karena jika gadis itu hanya berpura-pura, dia pasti akan mencegahnya untuk minum kopi, karena baby tahu dirinya alergi terhadap kafein. Kenapa lama sekali? Agam berjalan bolak-balik di ruang kerjanya, menunggu kedatangan baby. Membuat kopi saja selama ini, apalagi membuat makanan, gerutunya karena sudah tidak sabar mengetahui apakah gadis itu benar-benar hilang ingatan atau tidak. Dan saat mendengar suara pintu yang dibuka dari luar, ia pun langsung berkacak pinggang. "Kenapa kau lama?" Agam tidak meneruskan perkataannya saat melihat Jonathan lah yang masuk ke dalam ruangannya. "Ini kopinya, Tuan." Jonathan menaruh cangkir yang dibawanya ke atas meja. "Di mana, baby?" tanya Agam saat tidak melihat keberadaan gadisnya. "Nona," Jonathan bingung harus menjawab apa, karena ia sendiri tidak tahu di mana keberadaan Nona baby yang tiba-tiba menghilang saat ia pergi sebentar ke ruangannya. "Jo, di mana baby?" Agam mengulangi pertanyaannya. "Nona baby hilang, dia tidak ada di pantry saat aku kembali dari ruanganku." "Sial," umpat Agam seraya menggebrak meja kerjanya. "Terus kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak mencarinya?" "Anda tenang saja, Tuan. Aku sudah menyuruh anak buah kita untuk mencari keberadaan Nona baby." Agam hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar, karena rencananya untuk mengetahui baby berbohong atau tidak sudah gagal total karena kepergian gadis itu. "Menyusahkan saja," gerutu Agam seraya mengancingkan jasnya, lalu keluar dari ruangan tersebut untuk mencari baby, adik sepupunya yang kini sudah berganti status menjadi istrinya.